Oke Sobat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian? Kuharap kalian baik-baik saja. Helikultur. Petani Bekiket Nigeria mengecam kurangnya dukungan pemerintah. Petani Bekiket Nigeria mengatakan kurangnya dukungan dari pemerintah, serta beberapa kebijakannya sangat mempengaruhi bisnis. Petani Bekiket Nigeria mengatakan industri ini bisa menjadi mesin penghasil uang yang sangat besar bagi petani jika mendapat perhatian yang tepat dari pemerintah. Juga, beberapa petani mengatakan ada permintaan yang tinggi untuk spesies bekicot darat raksasa Afrika di dalam dan luar negeri karena manfaat kesehatan yang sangat besar yang diperoleh dari daging dan bahan mentahnya seperti cangkang dan lendir. Namun, para petani mengatakan kurangnya dukungan dari pemerintah, serta beberapa kebijakannya, sangat mempengaruhi bisnis di negara tersebut. Helikultur. Helikultur digambarkan sebagai tindakan memelihara atau beternak bekicot khusus untuk daging, lendir, telur, atau penggunaan ekonomi lainnya. Sangat sedikit individu yang menghasilkan banyak uang dari peternakan bekicot, meskipun merupakan usaha yang sangat menguntungkan dengan keuntungan yang sangat besar dan potensi pasar yang besar. Menariknya, dalam 3 kuartal pertama tahun 2020, sektor pertanian menyumbang rata-rata 29,77% terhadap PDB Nigeria, 21,96% pada kuartal pertama, 24,65% pada triwulan kedua, dan 30,77% di kuartal ketiga. Sektor ini terdiri dari 4 sub-kegiatan, produksi tanaman, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Peternakan di bawah sektor pertanian, menurut laporan PDB Biro Statistik Nasional (NBS), tumbuh sebesar 2,29% pada kuartal ketiga tahun 2020 dari 2,26% pada kuartal kedua tahun ini dan 0,02% pada kuartal ketiga tahun ini, ke 2019. Archachatina marginata, umumnya dikenal sebagai siput raksasa Afrika Barat atau siput serak pisang, dan Archatina archatina adalah 2 spesies siput tanah tropis bernapas udara yang biasa dipelihara di Nigeria. Spesies ini adalah moluska gastropoda paru terestrial dalam famili Achatinida yang dapat tumbuh hingga panjang 20 cm dan hidup hingga 10 tahun. Kendala. Antonio Nyidikachi, Direktur dan CEO di Cover Sandy Consult, yang telah menjalankan peternakan bekicot di Abuja selama hampir 1 dekade, mengatakan bahwa petani bekicot menghadapi tantangan manajemen karena pembibitan bekicot bersifat teknis. Dia mengatakan sebagian besar petani tidak memiliki teknik untuk membiarkan dan mengelola bekicot mereka. Pengelolaan bekicot di musim kemarau menjadi tantangan tersendiri bagi para pembudidaya agar tetap aktif.
Memberikan kelembapan yang tepat dan menciptakan keseimbangan suhu selama musim panas dapat menjadi masalah bagi petani tergantung pada lokasi geografis lahan pertaniannya, katanya. Berbeda dengan usaha peternakan lainnya, seperti peternakan ayam, peternakan ikan, dan peternakan babi, menurutnya penelitian ilmiah tentang pengembangan peternakan bekikot di tanah air masih sedikit, atau bahkan belum ada sama sekali. Seringkali selama infeksi penyakit, siput dibiarkan sembuh dari infeksi secara alami tanpa obat atau mereka akan mati, kata Onyedikachi. Di Niger, petani bekikot, perempuan pedesaan dan anak-anak di masyarakat pedesaan berkontribusi terhadap ketersediaan daging bekikot saat mereka menelusuri hutan kami untuk memilih dan berburu bekikot selama musim hujan, katanya. Menurutnya, pada awal musim kemarau, ketersediaan daging bekikot sangat berkurang karena bekikot berhibernasi dan bersembunyi di alam liar untuk melindungi diri dari kondisi cuaca yang keras dan tidak menguntungkan. Dia berkata, pada titik ini pasokan turun dan kami tinggal dengan petani bekikot yang beternak bekikot untuk menyediakan daging bekikot bagi populasi kami. Selama periode Oktober-Maret setiap tahun, Mr. Onyedikachi mengatakan mereka hanya memiliki sedikit pasokan dari peternakan untuk melayani permintaan daging bekikot yang tinggi pada periode ini, yang membuatnya menjadi komoditas yang sangat mahal dan langka. Dia mengatakan beberapa petani mungkin juga tidak mau menjual bekikot pada periode ini karena mereka ingin memelihara bekikot mereka untuk musim kawin berikutnya. Ako Akbahi, Direktur Aroba Gals Farm Siput Tanah Afrika Raksasa, yang telah terlibat dalam produksi bekikot komersial selama lebih dari 5 tahun dan menjalankan peternakan bekikot di Cross River State dan Lagos secara bersamaan, mengatakan bahwa tantangan utama untuk halikultur di Nigeria berkisar dari kurangnya akses modal, ketidaktahuan hingga kurangnya infrastruktur. Akinbami Oluwakbenga, lulusan ilmu hewan dan nutrisi dari Universitas Pertanian Federal, Abeokuta FUNAB, yang telah berkecimpung dalam budidaya bekikot selama lebih dari 2 dekade, mengatakan banyak tantangan yang dihadapi para pembudidaya bekikot. Dia mengatakan karena bekikot membutuhkan waktu lebih lama untuk matang dan menarik keuntungan, sebagian besar lembaga keuangan atau perusahaan tidak selalu mau memberikan pinjaman kepada petani bekikot. Juga, dia mengatakan tidak tersedianya breed yang lebih baik untuk dibudidayakan menimbulkan tantangan besar. Sebagian besar petani bekikot yang kami miliki di Nigeria tidak didasarkan pada cara beternak bekikot yang lebih baik, pengetahuan teknis yang sangat terbatas, kata Oluwakbenga. Mr. Oluwakbenga juga mengutip kurangnya fasilitas pemrosesan yang memadai untuk bekikot. Direktur Sunny Snail Farm, Sunny N. Weram, lulusan ekonomi dan penyuluhan pertanian dari Universitas Teknologi Ladoka Kintola Ala Untang Seha, mengatakan kurangnya devisa telah mempengaruhi ekspor bekikot. Saya memiliki cabang di Swiss di mana saya memasok bekikot setidaknya selama 5 bulan dalam setahun, tetapi ketika pemerintah Buhari masuk, ekspor terhenti sama sekali karena masalah devisa, katanya. Meskipun ada embargo ekspor ke Eropa sampai saat ini, bahkan saat ini, saya masih mendapat pesan untuk memasok bekikot hidup ke ASU untuk dipelajari. Tapi ini tidak mungkin lagi, tambahnya. Alexander Odiabo, seorang profesor parasitologi dan malakologi di Universitas Ibadan, mengatakan tantangan paling mendesak yang dihadapi para petani akhir-akhir ini adalah spesies invasif. Spesies yang tidak dikenal di Nigeria sebelumnya meningkat jumlahnya sekarang dan spesies invasif itu akan terus menggantikan spesies asli kita. Ini adalah area yang menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebarannya.